Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kelas kepenulisan HMI Komisariat Fitrah Cabang Ponorogo dengan materi yang berjudul dasar-dasar kepenulisan. Nah, tulisan sendiri adalah media komunikasi kedua setelah kita menggunakan bicara. Nah, untuk mengetahui materi lebih lanjut dan lain sebagainya nanti akan dikenakan oleh ibu materi yang ada di samping saya ini. Jadi sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, oke. Kenalkan, nama saya Adiswah Nur Salis. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang kebetulan juga berkecimpung di HMI Komisariat Fitrah. Selanjutnya silakan. Ini saya kenalan dulu ya? Iya, kenalan dulu. Kenal pakai tak sayang itu. Oh ya. Oke, saya Ayu Wulansari. Kebetulan saya berada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan sebagai kepala perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Itu ada yang mau diketahui lainnya? Ini kan panjenengan kan ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kebetulan juga jadi kepala perpustakaan ya? Iya. Mungkin ada program-program unggulan apa yang ditawarkan oleh perpus sendiri? Banyak sih kalau misalkan program-program ya. Kita ada program internal dan eksternal ya. Kalau misalkan program internal jelas tadi yang kaitannya dengan kepenulisan juga kita akomodir ya untuk mahasiswa. Ada kelas literasi juga, ada kelas kepenulisan juga. Tapi memang gampang-gampang susah istilahnya gitu. Misalkan ada komunitasnya juga, tapi komunitasnya juga belum sampai sekarang belum begitu berjalan gitu ya. Kemarin sudah menghasilkan satu buku, tapi itu pun juga butuh perjuangan juga, konsistensi dari masing-masing itu sih. Kalau yang eksternal sama kita banyak berkolaborasi dengan banyak tempat, banyak sekolah-sekolah juga yang minta kita untuk mendampingi sekolah-sekolah tersebut. Contoh collab-nya itu seperti apa ya, Bu? Dengan universitas lain atau kolaborasinya kalau dengan perguruan tinggi lain itu lebih banyak. Terakhir ini kita kolaborasi penelitian dengan PTM se-Indonesia, tapi sejumlah 7 PTM kayak UMY, terus Sukabumi, terus Jakarta ada juga. Banyak sekali yang collab. Kalau untuk kolaborasi pendampingan ada dari sekolah-sekolah yang kompas ini. Kalau sama guru-guru kita kemarin sudah menghasilkan satu kurikulum untuk literasi sekolah di seluruh Ponorogo. Jadi juga memberikan. Iya, gitu kira-kira. Plus juga, saya baru tahu juga gitu. Untuk ini kan soal penulisan ya, banyak sekali masalah-masalah yang ada di mahasiswa. Contoh saja seperti mahasiswa yang sering menggunakan copy paste. Ini kan berbahaya juga ya. Copy paste-nya juga berbahaya. Itu Bagaimana cara penanggulangan itu dari perpus sendiri supaya menanggulangi copy paste yang mendarah daging pada mahasiswa? Kalau itu sih pertama kali yang paling paling dominan itu adalah memang harus pertama kali ada SK. Jadi ada payung hukum dari pimpinan sehingga ketika kita mengeksekusi di lapangan itu ada payung hukumnya. Yang kedua jelas penerapan ya. Penerapan itu tidak hanya di perpustakaan atau tidak hanya yang diserahi tugas, tetapi semua komponen yang ada di perguruan tinggi itu harus punya kesadaran. Gitu ya. Istilahnya kalau di dalam akademik itu namanya pencurian akademik. Pencurian. Iya. Mencuri ide orang lain gitu. Nah, penerapannya baru nanti di teknis lapangan. Itu pun juga banyak sekali yang istilahnya ya tetap aja lolos gitu. Kan ada kayak kayak di deteksi seberapa ininya itu pakai aplikasi apa ya? Itu pakai aplikasi banyak sih, nanti kalau saya sebutkan, tapi banyak ya, ada Identik, ada Turnitin, macam-macam, ada banyak ya, checker ya. Oke, lanjut kepada materi pada siang hari ini. Yang pertama adalah pengertian menulis. Banyak sekali dari kita para mahasiswa yang tahu bahwasanya tugas kita adalah menulis, membuat makalah, artikel dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu pengertian menulis itu apa ya. Sebetulnya kalau kita membahas masalah menulis ya,
Menulis itu semua orang pasti nulis. Kalau kalian misalkan status WA kalian nulis kan? Iya, nulis Nah, pasti itu. tiap hari nulis itu. Iya. Story WA kalian tulis. Iya. Terus habis itu IG juga kalian tulis ya. Curhatan juga kalian tulis ya kan. Kembali kan. Terus FB juga kalian penuhi dengan tulisan-tulisan. Bisa jadi kalau kita misalkan bisa mengambil kesimpulan, siapapun bisa menulis, siapapun boleh menuangkan tulisan, siapapun bisa menulis, siapapun boleh berbuat apapun dengan menulis. Sehingga ketika kita tarik kesimpulan menulis itu apa, berarti kan kita menuangkan ide gagasan kita dengan media tulisan, itu menulis. Entah itu apapun apapun gagasan itu, entah itu yang pro, kontra, yang seide dengan kita, nggak masalah, yang penting saya nulis. Nah, tujuannya apa? Kalau kita misalkan ingin mengetahui itu adalah sebuah gagasan ide kita, biasanya tujuan kita adalah satu, menginformasikan ke orang lain. Gitu. Misalkan nih saya lagi galau ya, saya nulis status WA, story WA. Ini asing dialami mahasiswa juga. Ya, berarti kan orang lain butuh tahu Iya. itu, mengalami. Gitu. Mungkin juga di FB dan sebagainya. Yang kedua, menginspirasi. Jadi banyak kan, menginspirasi banyak orang. Misalkan teman-teman saat ini, kalau saya bilang bisa jadi nanti teman-teman HMI juga memberi modal awal untuk menulis. Misalnya teman-teman Asar itu sekarang lagi gencar-gencarnya bikin quote, ya, bikin quote untuk menginspirasi. Itu kan mereka memberikan inspirasi orang lain, memberikan memberikan masukan ke orang lain, tapi mereka berdasarkan tulisan. Kalau saya bilang menulis itu bertutur kata, Lewat lewat tulisan. kata, tulisan. Sama kalau kita misalkan mau ngomong tapi kita tulis. Budaya kita masih budaya ngomong tapi belum bisa budaya menulis, hanya bisa menyampaikan. Itu, dan yang terjadi pada mahasiswa kita kali ini begitu semua. Apalagi kalau misalkan orang organisatoris, dia hanya mampu untuk berujar, berdebat, tapi ketika dia menuangkan di dalam sebuah tulisan, dia pasti kesulitan karena banyak faktornya. Iya. Salah satu faktor dari itu apa ya? Itu karena nggak pernah baca. Itu yang pertama. Orang kalau nggak pernah baca, satu, dia tidak punya kosakata untuk bisa menuangkan dalam tulisan. Yang kedua, dia tidak membaca, dia tidak punya gagasan. Membaca itu banyak ya, bukan hanya kita baca buku, enggak. Kita membaca, kalau misalkan istilahnya literasi, mahasiswa sekarang tuh nol literasi. Nol literasi. Nol literasi guys. Karena apa saya bilang nol literasi? Yang dipahami itu hanya sedikit ya, nol literasi. Jadi mereka belajarnya, misalkan belajar sekarang tidak baca buku, tapi mereka bisa aja kan mereka membaca Jurnal dan lain sebagainya. bukan hanya jurnal, yang lebih banyak saat ini teman-teman itu membaca kejadian, membaca peristiwa, membaca apapun yang saat ini beredar di dunia maya. Trending topik gitu ya. Iya. Nah, itu kan bisa dijadikan sebuah ide gagasan untuk kita memberikan aspirasi untuk bisa jelas kalau kita mau menulis tujuan kita apa, ya, memberikan kontribusi ke orang. Jadi kalau misalkan tujuan kita boleh misalkan saya nulis ingin kaya, boleh. Ingin kaya bro. Kalau misalkan saya nulis pengen bisa traveling, itu saya banget. Jadi kalau saya misalkan ikut kompetisi gitu, saya ikut kompetisi, saya ikut call for paper, itu salah satu yang paling saya ada Jadi plusnya. untuk jalan-jalan Plus speak, traveling. Plus Jadi ini termasuk hobi Bu Ayu, traveling. traveling. Betul. Jalan. Ya itu. Jadi kalau mahasiswa tadi saya bilang nol literasi, ya karena saat ini kondisinya memang harus Utama dipaksa literasi, ya, gitu. harus dipacu untuk bisa, meskipun tidak semuanya saya yakin. Itu sih. Kalau ini kata Bu Ayu sendiri, mahasiswa itu tidak akan literasi. Bagaimana cara menumbuhkan semangat untuk mungkin dalam membaca itu bagaimana ya? Banyak sebenarnya. Kalau kita mau menulis, salah satu itu yang paling bisa membuat kita nulis ya jelas niat. Kalau nggak ada niat nggak mungkin.
Emang niat yang pertama kalau ya. kalian mau kuliah nggak sampai ke tempat kalau kalian nggak niat, males aku gitu kan. Belok di tengah jalan ya. Belok di tengah, betul. Nah, setelah niat jelas ya, Iya. punya konsistensi atau komitmen dalam menulis. Jadi kalau kita nggak komitmen dalam menulis nggak bisa. Kalau kita sudah komitmen dalam menulis, kita pasti bisa menulis. Terus yang ketiga adalah golden time atau me time kita tuh ada. Biasanya kita bisa memunculkan ide-ide tuh pas lagi ngapain, pas lagi galau misalnya. Galau bro. Kalau saya Pokok pembahasan galau ya. Galau terus ya. Kalau saya misalkan mau nulis itu tergantung ini sih, memang tergantung mood ya. Kalau moodnya lagi nggak bagus enggak. Tapi biasanya kalau kita misalkan punya perencanaan, misalkan ada pengumuman ya, ada lomba kemarin pada lomba. Saya harus cari topik yang saat ini lagi trending ya. Itu kalau untuk lomba ya, kalau untuk lomba. Tapi kalau misalkan hanya sekedar menulis untuk ngisi jurnal dan sebagainya ya saya nyantai. Cuman saya harus cari me time saya ketika saya bisa nulis. Biasanya me time saya itu misalkan di saat malam yang tidak diganggu oleh banyak aktivitas. Nah, itu biasanya saya nulis selesai. Kadang sampai semalam suntuk nggak tidur. Kalau udah mood itu udah nggak bisa diganggu ya. Karena kalau udah gitu nggak muncul idenya. Kalau misalkan sudah Kalau udah ganti situasi udah berbeda lagi. nggak bisa. Jadi harus tahu banget golden time-nya itu di mana. Jadi waktu emas kita nyambung ketika kita mau nulis itu di mana. Ya, jadi niat, komitmennya nulis, waktu yang tepat. Sehingga itu yang akan menimbulkan kita bergerak untuk bisa menulis. Itu sih. Tadi kan kita sudah membahas pengertian menulis. Wahyu juga sudah menjelaskan bahwasanya menulis itu dari semua kita juga bisa. Nah, karena kita semua bisa, kita harus tahu unsur-unsur dalam penulisan itu apa saja ya. Unsur-unsurnya banyak. Ya, unsur-unsurnya banyak. Tapi kalau saya secara pribadi dan kebetulan memang ada yang berpendapat di dasar-dasar kepenulisan ya, tahun 2010 mengatakan yang pertama kalau kita mau nulis jelas gagasan, ide kita, tuangan perasaan kita, tuangan pemikiran kita, tuangan ide kreatif kita banyak ya. Kalau nggak ada gagasan dari ide-ide kita, dari ungkapan kita, perasaan kita, pemikiran kita, maka itu tidak akan muncul. Jelas itu. Yang kedua adalah tuturan. Jadi bagaimana kita bisa menulis ya atau menuangkannya. Ketika kita punya gagasan, bagaimana cara kita melakukan menuangkan di dalam tulisan. Karena tadi saya sudah katakan bahwasanya menulis itu bertutur dengan kata melalui tulisan. Seperti kita ngomong tapi kita bisa menulis. Terus wahana, jelas wahananya. Mulai dari kosakatanya, gramatikalnya, tempat dan sebagainya. Itu unsur-unsur harus kita beri. Banyak lagi sebenarnya unsur-unsur lain. Menurut para ahli juga banyak ya. Misalkan kalau misalkan di dalam penelitian misalkan atau jurnal atau artikel ilmiah ya, karena tulisan itu ada ilmiah, ada populer gitu, macam-macam ya. Jadi kita menyesuaikan apa yang kita ingin tuliskan dan mereka memiliki ini sendiri-sendiri unsur-unsur sendiri. Tapi pada dasarnya sama, harus punya gagasan, harus punya ide ya. Terus ada tuturan yang bisa dituangkan dalam tulisan dan memiliki saluran atau wahananya untuk bisa melakukan tulisan itu sesuai dengan gayanya atau dengan ininya, gramatikalnya dan sebagainya. Itu. Berarti tadi unsur-unsurnya ada gagasan pokok dan sebagainya. Iya. Sering sekali jadi permasalahan dari mahasiswa seperti Ya, saya ini. Betul. Ini seperti jadi kita membuat suatu makalah ataupun artikel ilmiah. Kita sudah buat judul itu. Tapi ketika kita buat di tengah-tengah itu kayak ngerambiang gitu, nggak tahu kemana gitu. Tapi akhirnya kita buat judul yang berbeda gitu. Bagaimana cara penempatan judul biar kita sesuai dari atas sampai ke bawah itu benar-benar sesuai dengan judul. Gagasan, ide, pikiran ya atau tentang kreativitas di dalam menuangkan di dalam sebuah tulisan
itu tidak terlepas dari pertama kebutuhan. Kita mau tadi bilangnya makalah ya, Iya. pasti sudah kalian sesuaikan dengan tugas. Iya, tugas. Tapi ketika kita menjadi sebuah kontributor di dalam sebuah berita online, itu pasti kita juga menyamakan dengan keinginan para pembaca atau ketentuan dari berita online tersebut. Berarti kan kita sudah punya kerangka nih, ya, sudah punya kerangka gagasan apa ya kira-kira yang mau kita munculkan. Nah, kembali lagi ketika mahasiswa mau bikin makalah, pasti sudah ada itu tentang apa subjeknya. Subjeknya sudah ketemu. Tapi ketika di tengah-tengah itu subjeknya ketemu, ya. Misalkan kalian memiliki gagasan misalkan subjek tentang politik gitu ya, tentang politik. Kalian punya gagasan misalnya ngapain sih kalau saat ini yang mau kita cermati mana? Misalkan kondisi saat ini atau apa, mau dilihat dari perspektif apa? Ya, perspektif apa? Atau misalkan kalian mau melihat tentang kebijakan pemerintahan di Korea Utara misalkan. Kenapa sih sampai sekarang untouched model ini? Itu kan kalian pasti punya punya referensi sebelumnya. Sehingga dari referensi pertama kali yang kita lakukan adalah membaca memang. Membaca ini betul pokok ini. Sebelum menulis itu. Iyalah, membaca guys, bacalah, ikrok, betul. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak baca, kita maka tidak akan bisa menemukan gagasan. Jadi kalau misalkan tadi ada tugas makalah dengan spesifikasi terkait dengan ilmu pemerintahan misalkan, atau terkait membahas tentang kebijakan pemerintahan atau kebijakan politik luar negeri Korea Utara misalnya. Berarti kita harus tahu banget nih tentang Korea Utara. Nggak boleh setengah-setengah gitu. Iya. Atau misalkan yang baru-baru ada yang share kemarin terkait dengan kenapa Korea Selatan lebih maju gitu ya. Bukan karena dia jajan Amerika, bukan, tetapi mungkin pemikirannya. Nah, ini kan bisa dilihat dari segi sistem pemerintahan yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Kalau di Korut selesai SMA ikut wamil selama, kalau perempuan berapa? 7 tahun, kalau laki-laki 10 tahun. Nah, berarti usia 30 tahun baru dia ikut. Berarti kan sudah mungkin hal-hal seperti ini kalau kita tidak tahu konsep kenegaraan dari masing-masing negara yang mau kita kupas, kita mau nulis apa? Saya nggak paham nih tentang ilmu pemerintahan ya. Saya nggak paham terkait dengan kebijakan luar negerinya punyanya Korut misalkan. Terus saya moro-moro ya, mendadak saya bikin tulisan terkait dengan Korut, kebijakan pemerintah Korut. Apa kata dunia? Justru malah jadi bumerang buat kita sendiri ya. Iya, harus nanti tahu bikin kita. hoax lagi. Iya. Jadi harus baca, kita tahu persis baru kita membuat. Sama dengan ketika bikin makalah. Sehingga informasi yang kita dapat, kita ambil gagasannya, baru kita tuangkan dalam tulisan. Kalau artikel ilmiah, makalah itu lebih ilmiah ya, jadi lebih memang harus ada ininya, istilahnya harus penguatnya. Tapi kalau misalkan kalian bikin tulisan bebas opini dan sebagainya, itu lebih santai lah. Jadi kalau menurut saya belajar bisa dari mana saja. Mahasiswa gitu kan ada ini memang tuntutan wajib dari mahasiswa buat makalah dan sebagainya ini kan. Atau kalian misalkan mau ikut ini ada nggak sih gini di HMI misalkan kayak ikut lomba memasukkan sebagai memasukkan proposal gitu yang isinya terkait artikel ilmiah sehingga dia nanti masuk di kepengurusan yang berikutnya, gitu ada nggak sih? Ada. Semisal dia mau mengikuti latihan kader L2, latihan lanjutan dari LK1, beliau orang ini kader ini harus menulis satu makalah yang ditentukan oleh salah satu korkom yang ada di sana, dan itu memang harus lolos uji buku harus berapa, jurnal harus berapa, emang ditentukan dari sana. Dan tema-tema pun ada nomor-nomornya. Semisal cabang Ponorogo temanya temanya ini memang harus sesuai dengan tema. Ya sama lah kayak gitu. Jadi untuk menumbuhkan gagasan ya, berarti kan kalian harus mengumpulkan banyak literatur. Nggak mungkin kita asal ngomong, misalkan nggak disandarkan pada teori, atau kita banyak sekali informasi yang ada di otak kita untuk bisa menuangkannya. Itu.
apakah faktor keterpaksaan itu bisa jadi Harus. penunjang ya? Harus. Emang keterpaksaan Istilahnya itu? apa ya? Harus dipaksa. Oh, harus dipaksa. Biasa karena terpaksa. Iya. Biasa karena terpaksa. Dipaksa dulu, Bro. Biasa karena terpaksa. Oke. Jadi itu. Emang harus dipaksa dulu Harus di dalam dipaksa. hati. Mahasiswa kan memang harus membuat makalah. Tugas dari dosen itu sudah wajib itu, bikin makalah dan lain sebagainya. Jadi emang harus terpaksa. Tapi sayangnya mahasiswa kopas ya. Iya. 5 menit jadi. Jadi malu saya. 5 menit jadi dan itu pasti. Jadi malu saya. Dikumpulkan hari ini 5 menit ya. Oke, lanjut. Kayak di perguruan tinggi di Unmu itu, menurut panjenengan sendiri semangat dalam menulis itu masih kurang cukup? Siapanya ini? Mahasiswa ya. Oh, mahasiswa. Kalau dosen saya pastinya masih semangat ya. Kalau mahasiswa Penilaian dari banyak lah, banyak yang suka nulis juga. Ada yang tidak hanya nulis, mereka bikin konten-konten kreatif juga. Anak-anak banyak kok yang suka nulis, tapi lebih banyak yang tidak suka. Lah, banyak yang tidak suka. Banyak yang suka nulis, tapi lebih banyak yang tidak suka nulis. Nah, saya nggak bilang sedikit loh ya. Main aman Bu Ayu. Banyak yang suka nulis. Bu Ayu main aman ini. Ini ada dari ininya ada menulis sebagai kebutuhan proses edukasi. Apakah ini benar ya sebagai edukasi untuk kita sendiri? Iya, sama sih kalau misalkan kita mau menulis tadi ya sudah disampaikan terpaksa, biasa karena terpaksa. Jadi modal disiplin juga pasti, komitmen dalam menulis. Kalau kita belum selesai, otomatis kan kita nggak akan ke tulisan yang berikutnya. Jadi harus menyelesaikan satu tulisan. Terus mengedukasi lagi, memberikan wadah kepada diri kita untuk bisa menuangkan apa sih yang sebenarnya yang kita ingin suarakan di luar. Sama aja kalau kita misalkan istilahnya orang jualan, iya. Kalau nggak promosi sama aja bohong ya. Okay. Sama aja dengan mahasiswa, kalau dia misalkan mau menyuarakan selama menulis, ini ya, harus menulis. Jangan sampai menyuarakan hanya turun ke jalan. Turun ke jalan. Terus ya. Iya, mau kosong gitu. Turun ke jalan. Biasanya kan gitu. Iya. Itu nggak akan didengar banyak daripada kita menulis. Kalau menulis everlasting. Iya. Semua yang melihat mungkin juga bisa membaca dan merasakan apa yang kita rasakan, itu juga yang bisa itu. Penyampaian perasaan. Iya. Penyampaian perasaan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pengenalan dari tahap penulisan. Kayak kan dalam hidup kita ada sejarahnya. Menurut ibu sendiri tentang sejarah penulisan bagaimana? Kalau kita mau menulis ya, sebenarnya saya terangkan dulu mengenai di dalam tulisan. Oh, iya. Di dalam tulisan itu kalau misalkan kita baca masa artikel, ada ilmiah, ada populer, ada opini, ada esai, ada jurnal ilmiah dan sebagainya, banyak. Ketika kita mau menulis, sudah menentukan kita mau menulis apa. Yang saya contohkan ini misalkan yang paling saat ini bagi kalian yang suka menulis ya, bagi kalian yang suka menulis, wahana yang paling saat ini banyak diketahui oleh orang itu adalah menjadi kontributor online, news online. Di Indonesia banyak, ada Inside Indonesia. Kalau di luar negeri banyak juga. Ada National Geographic itu punyanya punyanya Amerika kalau nggak salah. Itu semua ada. Mereka ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau misalkan mau menulis itu adalah wahana yang tepat sebenarnya. Jadi kalau kita mau nulis, persiapannya ya kita harus tahu dulu kita mau nulis di mana. Gitu. Jadi kalau mau nulis di mana sehingga kita tahu literatur yang kita butuhkan terkait dengan apa. Kalau sekarang misalkan traveler news gitu ya, traveler news saat ini paling digandrungi oleh mahasiswa, menjadi kontributor online ya, terus menjadi news online juga, ini saat ini yang paling menguntungkan dan insentifnya juga lumayan, dolar misalkan ada yang $200, ada yang fulus. Berarti untuk memulai menjadi kontributor online di berita-berita yang memiliki ini ya, dia harus memulainya, harus berani, harus berani memahami
Gini lagi Bu, dalam penulisan ada gaya-gaya, dalam setiap penulis kan ada gaya-gaya sendiri. Kita bagaimana kita mencoba untuk menulis tapi dengan gaya kita gitu, penyampaian dan gaya kita sendiri Bu. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Kalau kita mau menulis bebas, ya, kita mau menulis bebas itu berarti sudah ada wadahnya sendiri. Ya, misalkan opini gitu kan. Atau kita misalkan, tapi kalau misalkan kita kayak kepenulisan, misalkan kita menjadi kontributor news online, di situ sudah ada ketentuannya. Yang dibahas apa, berapa jumlah tulisan, misalkan 700 kata sampai 2000 kata. Itu ketentuan-ketentuan semua itu ada semua. Tapi kalau misalkan kita mau membuat buku, ya itu terserah kita. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang paling kalau di Indonesia EYD. Tapi kalau kita misalkan buat novel juga itu suka-suka kita. Jadi tidak ada yang mengekang harus bagaimana, kecuali kalau misalkan jurnal internasional gitu, misalnya jurnal nasional, mereka punya template sendiri, istilahnya template ya, template. Jadi kita harus memenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti kita di reject naskah. Di reject. Kayak telepon di reject sakit ya. Pasti. Dan ada proses review. Kalau misalkan opini nggak perlu proses review. Kalau buku juga nggak perlu proses review. Tapi cuman misalkan ada yang mengulas terkait buku ini atau meresensi buku ini cocok atau tidak, bagus atau tidak, apa komposisinya, misalnya di depan itu ya, di depan misalkan buku saya dikomentari oleh siapa, orang-orang penting, oh buku ini direkomendasikan, cuman paling gitu. Selebihnya aman kalau buku aman itu. Ya Bu? Aman kalau Clear. apapun boleh, siapapun boleh menerbitkan buku, tapi kalau sudah dengan ketentuan berarti kita harus mengikuti ketentuan itu. Iya, tuh. Oke, lanjut kepada selanjutnya adalah teknik dasar kepenulisan. Teknik dasar itu apa ya? Teknik dasar tadi sudah saya sampaikan ya, dasar-dasarnya harus ada gagasan ya. Kalau teknik dasarnya menulis, catat ya, kalian harus punya ide. Ide dulu. Kalau nggak punya ide nggak mungkin bisa menulis, ya kan? Nggak punya Ide dulu. Ide dulu. Misalkan teman-teman HMI yang semester berapa ini yang diwajibkan untuk penulisan? Ada semester 4 ya, semester 2 yang sudah LK1 itu yang diwajibkan untuk misalkan ketuanya mewajibkan yang angkatan tahun sekian sampai tahun sekian harus punya tulisan. Silakan membuat ketentuan. Misalkan harus opini terkait dengan masalah-masalah trending topik saat ini. Nah, nanti dari tulisan-tulisan itu baru dikumpulkan, dipaksa mereka untuk menulis. Sebelumnya mungkin bisa dibikin klinik gitu ya, klinik di awal menulis, menuangkan ide di awal. Nah, setelah itu baru nanti direview. Kalau awal-awal ya, direview lagi. Direview. Oh, ini kurang begini, ini kurang begini. Ya, sehingga evaluasi nanti ada evaluasi. Sehingga nanti ketika layak untuk diterbitkan itu enggak terlalu ini banget. Kalau dasar-dasar penulisan ya harus memahami ini sih. EYD kalau di Indonesia ya. Kalau itu untuk sesuatu yang benar-benar formal, tergantung mana yang kita tuju itu aja sih. Ya, ini kita sudah sampai di penghujung materi. Sebelum kita sampai ke penghujung materi, sebelum kita tutup acara pada kelas kepenulisan episode pertama ini, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman supaya semangat untuk menulis gitu? Berani mencoba sih. Berani mencoba. Kalian punya bakat sebenarnya, tadi yang saya awal bilang, kalian semua punya kesempatan untuk menulis, punya bakat buat nulis ya. Tinggal keberanian aja untuk membuktikan. Memang susah itu karena kita tidak memiliki kosakata yang banyak. Jadi membaca juga, semangat membaca juga perlu. Literasi itu tetap penting ya. Tetap penting. Jadi apapun bisa kita baca di. Bagaimana kita bisa berkomentar terkait dengan pemberitaan. Tapi dan literatur juga yang mengimbangi gitu ya. Kita mau berkomentar terkait dengan kasus yang saat ini lagi ini, tapi kita nggak punya dasarnya. Bagaimana kita bisa ngomong? Omdo gitu. Bagaimana kita bisa menuangkan dalam tulisan? Alih punya alih, biasanya kita akan mengambil atau mencomot
ide orang lain atau apa yang sudah disampaikan orang lain menjadi punya kita. Mah bumerang gitu. Nah, Kena jadi pasal kamu. tadi mencoba konsisten atau istiqomah ya. Istiqomah. Nah, terus saja belajar. Jangan lupa ikra. Pede. Yo, ya, pede. Pede. Kalau nggak pede nggak bakalan kita bisa lulus. Percaya diri. Nah, terus yang paling penting silahkan mencoba menjadi, kalau misalkan saat ini ya, Iya. kontributor kecil-kecilan aja nggak apa-apa yang nggak berbayar, misalkan kayak Kompasiana itu kan nggak berbayar. Tapi kalau di yang lainnya silahkan cari ya, browsing di Indonesia banyak banget yang kontributor, yang punyanya warung nyai itu juga ada Insight Indonesia dan lumayan besar hasilnya. Sebenarnya HMI punya web sendiri juga untuk menampung kader-kader di Fitrah ini emang punya. Ya, itu bisa digunakan. Tapi yang menghasilkan menghasilkan. yang di balik hobi kita ya, misalkan kita itu bisa di news online ya. News online banyak banget. Gitu. Kita misalkan silakan buka Insight Indonesia, itu ada ketentuannya. Bisa terkait dengan travel, bisa gaya hidup, kesehatan, apapun di situ ada. Yang mau kita tulis apa? Satu naskah yang masuk itu kalau nggak salah $200. $200 kali 10.000. Wah, banyak banget. Jadi macam-macam ya, macam-macam. Dan itu nggak bisa kita raih kalau kita nggak berusaha. Gunakan wadah yang mungkin saat ini ada dulu, nggak masalah. IDN News itu juga bisa. Oke, terima kasih untuk Bu Ayu sudah mengisi materi pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kader-kader yang lain dan lain sebagainya. Saya juga meminta maaf apabila ada salah tutur kata dari saya yang mungkin kena atau menyakiti hati Bu Ayu sendiri, saya minta maaf. Lalu kesimpulannya adalah jangan lupa teman-teman untuk semangat menulis dan juga semangat untuk membaca sebagai dasar untuk penulisan. Dan jangan pernah kalian tuh sering lemes gitu, nulis tapi di tengah-tengah lemes gitu. Coba selesaikan gitu. Jangan pernah komitmen itu. Komitmen. Oke. Coba juga. Oke. Mungkin itu hanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.